Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di majlis yang insyaallah diberkahi ini untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa lil Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan terakhir kita di dalam kitab ini, di mana kita masih sedang membahas tentang kesalahan-kesalahan sebagian orang dalam persepsi mereka tentang doa. Jadi ada kesalahpahaman di antara kita tentang bagaimana menyikapi masalah doa. Yang salah satunya adalah kita telah sebutkan bahwa sebagian orang itu tertipu dengan pemahaman yang keliru terhadap nas-nas baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, yang banyak di antara mereka ini memahami secara sendiri, yaitu tidak merujuk kepada bagaimana para ulama di dalam menafsirkan dan memaknai nas-nas dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Yang parahnya lagi, setelah mereka memahami nas-nas tersebut dengan pemahaman sendiri tanpa merujuk kepada para ulama salaf terdahulu, lalu kemudian mereka jadikan ini sebagai sandaran, sebagai pedoman hidup, yang tentu ini ya akan menjadikan seseorang tersesat dari jalan kebenaran. Salah satunya adalah di mana pemahaman mereka terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau saufa yu'tika rabbuka fatardha, yang artinya adalah dan kelak Rabbmu atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu wahai Muhammad, lalu hatimu menjadi puas, lalu hatimu menjadi ridha. Nah, di dalam ayat yang mulia ini, ketika Allah mengatakan dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad sampai hati kamu benar-benar puas, sampai kamu benar-benar ridha, maka ada sebagian kita yang kemudian salah faham di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, dengan mereka mengatakan bahwasannya Nabi tidak akan ridha jika ada salah satu dari umatnya masuk ke dalam neraka. Ya, kan di dalam ayatnya Allah mengatakan
fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu wahai Muhammad sampai benar-benar kamu ridho, sampai benar-benar kamu puas. Namun kemudian sebagian orang mengatakan, tuh Nabi Muhammad itu pasti tidak akan ridho kalau ada salah satu umatnya yang masuk ke dalam neraka. Maka dari itu ngapain kita capek-capek beribadah? Ngapain kita capek-capek sholat? Ngapain kita capek-capek puasa? Ya, toh walaupun kita melakukan kemaksiatan, ya, ketika kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka, Rasul nggak ridho, maka pasti kita akan masuk surga. Nah, ini kan ngawur pemahaman seperti ini. Dan ini difahami oleh sebagian saudara-saudara kita yang kemudian mereka terlalu bermudah-mudah di dalam kemaksiatan. Mereka pikir, ya kita adalah umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga, walau kemaksiatan apapun yang kita lakukan. Karena Allah sudah berjanji kepada Rasul ingin menjadikan Rasul ridho, dan Rasul nggak ridho kalau umatnya masuk ke dalam neraka. Jadi kalaupun kita melakukan kemaksiatan, kalaupun terancam neraka, maka Rasul tidak ridho dengan itu. Maka ketika Rasul tidak ridho, maka Allah pasti akan masukkan kita ke dalam surga. Nah, ini adalah pemahaman yang ngawur, ya. Padahal hal ini adalah tentu sesuai dengan keimanan dan amal soleh seorang. Dan perlu diketahui bahwasannya Rasul itu ridho terhadap apa yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridho, ini seorang hamba yang fasik, seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, Allah ridho memasukkan dia ke dalam neraka, Rasul juga pasti ridho. Pemahamannya seperti itu. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan sampai kemudian seolah-olah Allah dipaksa untuk mengikuti keridhoannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru ya Rasul itu akan ridho terhadap apa yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Allah ridho mengadab setiap hamba yang melakukan kemaksiatan kepadanya. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga hal ini merupakan kebodohan yang paling buruk. Ya, sebagaimana dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, wa hadza min aqbahil jahl. Ini adalah kebodohan yang paling buruk, wa abyanul kadzib alaihi, dan juga ini adalah kedustaan yang paling jelas. Fa innahu yarda bima yurdi rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pasti ridha dengan apa yang diridhai oleh Allah. Dan Allah juga ridha mengadab orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, dan juga para pengkhianat serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar. Jadi sungguh beliau itu tidak mungkin tidak ridho dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang lainnya, ya, kesalahan persepsi dari sebagian orang, yaitu di dalam memaknai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Apa artinya? Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dan ini lagi-lagi disalahfahami, sehingga ini seolah-olah adalah kabar gembira bagi mereka yang gemar maksiat. Mereka mengatakan nggak apa-apa kita maksiat, dipuas-puaskan kita maksiat, mumpung kita masih hidup, ya. Karena apa? Kemaksiatan apapun yang kita lakukan, maka Allah pasti akan mengampuni. Dalilnya apa? Ini surat Az-Zumar. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka apakah demikian, ya, pemahamannya? Maka ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa hadza aidan min aqbahil jahl. Ini juga adalah termasuk kebodohan yang paling buruk. Karena apa? Fa inna syirka dakhilun fi hadhil ayah. Karena di dalam ayat ini ketika Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, maka masuk di dalamnya seluruh dosa termasuk dosa kesyirikan. Sehingga ketika Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, masuk di dalamnya dosa kesyirikan, dosa riba, dosa durhaka kepada orang tua, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa-dosa besar lainnya masuk ke dalam ayat ini. Maka kalau pemahamannya seperti ini,
Beliau mengatakan fa inna syirka dakhilun fi hadhil ayah fa inna rasad dzunub wa asasuha. Ya. Dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan bahkan biang dari segala dosa. Wala khilafa anna hadhil ayah fi haqqit taibin. Tapi banyak orang yang tidak faham bahwasannya ayat ini dikhususkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertaubat, bagi orang-orang yang bertobat. Makanya ketika Allah mengatakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, Allah itu akan mengampuni semua dosa, tapi harus difahami bahwasanya Allah mengampuni semua dosa ini bagi yang bertaubat. Kalau yang tidak bertaubat maka tidak masuk dalam ayat ini. Kenapa? Karena seandainya kalau ini tidak dikhususkan untuk orang yang bertaubat saja, lalu bagaimana dengan dosa kesyirikan yang masuk dalam ayat ini? Bukankah dalam ayat lain Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Dalam ayat lain Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain dari dosa kesyirikan. Nah, di dalam ayat yang sebelumnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa, ya termasuk di dalamnya dosa kesyirikan adalah bagi yang bertobat. Kalau tidak bertobat, maka seperti di ayat berikutnya, yaitu apa? Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau belum ditobati. Dan Allah mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan, ya walaupun dia belum bertobat. Ya, jadi maknanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, Dia pasti akan mengampuni dosa setiap hamba apapun itu dosanya selagi hamba itu mau bertobat. Nah, kita alhamdulillah di momen yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah, yang kemudian bulan di mana Allah Subhanahu wa taala dalam setiap malamnya membebaskan setiap hamba dari siksa api neraka. Yuk kita manfaatkan ini untuk bertobat agar semua dosa yang kita lakukan, bahkan waliyadzubillah kalaupun ada dosa kesyirikan, ya masuk dalam golongan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, kalau ternyata dosa itu belum ditaubati dan itu terkait dengan dosa kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Maka ketika ada seorang fulan misalkan dia melakukan kesyirikan, apakah dia meyakini ada zat lain atau ada makhluk yang menguasai jagat raya ini selain Allah, atau dia minta kepada selain Allah, dia melakukan dosa kesyirikan, lalu kemudian dia mati sebelum bertobat, maka dia kekal di dalam neraka. Ya, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Berbeda kalau seandainya dosa dari selain dosa kesyirikan. Misalkan seseorang berbuat zina, misalkan seorang mencuri, misalkan seseorang durhaka kepada orang tuanya, selagi bukan kesyirikan, maka dia tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah. Ya, kalau misalkan dia mati belum bertobat dari dosa-dosa selain dari dosa kesyirikan itu, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah pasti akan mengazabnya terlebih dahulu sampai bersih. Maka kemudian setelah bersih diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan syarat di hatinya masih ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Dan kalaupun Allah berkehendak, Allah ampuni dia dan kemudian langsung memasukkan dia ke dalam surga tanpa diazab dulu di neraka. Ya. Jadi pemahamannya seperti itu, jangan sampai kemudian salah faham, mentang-mentang Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, akhirnya kemudian kebablasan, dia melakukan kemaksiatan seenaknya dengan meyakini bahwasannya Allah pasti akan mengampuni walaupun belum bertobat. Tentu ini adalah pemahaman yang keliru. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya juga di dalam contoh yang lainnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa kaghtirari ba'dil juhal, yaitu sebagaimana kekeliruan yang terjadi di sebagian orang-orang bodoh biqaulihi ta'ala, terkait di dalam mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang maha mulia? Ya, kita ulangi lagi artinya,
wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia? Ya. Nah di sini, di dalam ayat ini ada sebagian mereka mengatakan bahwasannya bi rabbikal karim, Rabb yang maha mulia, ini maksudnya adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka menjawab, sungguh Allah telah mengajarkan kepada orang yang tertipu tadi untuk mengatakan hujah atau argumen. Jadi kalau seandainya ini pemahaman mereka, di saat di dunia dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, dari mulai dosa-dosa besar sampai dosa-dosa kecil, dan kemudian mereka meyakini bahwasannya kemaksiatan yang mereka lakukan tidak akan menjadi suatu keburukan bagi mereka di akhirat kelak. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu melakukan perbuatan durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Maka kemudian mereka menjawab, ya justru karena kemahamurahan Allah lah maka kemudian kami melakukan kemaksiatan. Bagaimana itu? Karena Allah itu kan zat yang Maha Pemurah, yang bisa mengampuni setiap dosa, yang bisa memaklumi segala kekeliruan hambanya. Maka di saat kami seorang hamba melakukan kekeliruan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka karena Allah Maha Pemurah, Allah pasti akan mengampuni. Faham gak maksudnya ini? Sehingga dia seolah-olah menganggap enteng ini semua, menganggap enteng segala perilaku keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengklaim bahwasanya Allah Maha Pemurah. Dan bahkan mereka mengklaim bahwasanya Allah yang akan menuntun mereka untuk menyampaikan hujah ini di hadapan Allah nanti di hari pengadilan. Ketika mereka ditanya oleh Allah, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu terjerumus melakukan durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Maka mereka seolah-olah diilhamkan untuk menyampaikan atau menjawab dengan hujah, karena kemahamurahan Engkau wahai Allah. Ini tentu juga pemahaman yang ngawur. Seolah-olah di sini dari contoh yang pertama sampai titik ini, seolah-olah kita Syekh ingin menyampaikan kepada kita, ada sebagian saudara-saudara kita yang mereka hanya cenderung kepada sisi rojaknya saja dalam syariat ini, dari sisi pengharapannya saja, bahwasanya Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Karim dan lain sebagainya. Tapi kemudian mereka lupa di sisi lain bahwasanya Allah juga sangat keras akan siksaannya. Jadi ini adalah juga pemahaman yang keliru. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain adalah sebagaimana yang beliau katakan, wa kaqtirari ba'dihim biqaulihi ta'ala finnar, dan juga sebagaimana kekeliruan sebagian orang-orang bodoh di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lail. Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Allah berfirman, yang hanya dimasuki neraka itu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. La yaslaha illal ashqa. Neraka itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustakan dan berpaling dari iman. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin, yang mana neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, walam yadri hadzal muqtar anna qaulahu, dan orang yang salah paham ini dia tidak faham tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu fa'andartukum naran taladza, yaitu maka aku akan memperingatkan kamu dari neraka yang menyala-nyala. Nah, sebagian orang di sini disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan neraka di atas adalah neraka khusus, yaitu salah satu tingkatan neraka jahanam. Jika yang dimaksud adalah neraka jahanam secara keseluruhan,
maka Allah tidak berfirman la yadkhuluha, tidak masuk ke dalamnya, melainkan pasti berfirman la yaslaha, atau tidak terpanggang ke dalamnya. Tidak terpanggang dalam neraka tidak berarti tidak masuk ke dalamnya, sebab terpanggang dalam neraka lebih khusus dibandingkan masuk neraka. Sementara penafian sesuatu yang khusus tidak mengharuskan penafian sesuatu yang sifatnya lebih umum. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyikapi ayat yang mulia ini, orang-orang yang kemudian salah faham di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, mereka menganggap bahwasannya la yaslaha ilal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu tidak akan dimasuki neraka itu kecuali oleh orang-orang yang paling celaka, yaitu orang-orang yang mendustai dan juga orang-orang yang berpaling. Dan kemudian juga neraka itu uiddat lil kafirin, yaitu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Sehingga kemudian mereka salah faham. Mereka mengatakan tuh uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan bagi orang yang kafir. Kita kan muslim, jadi nggak masalah. Kita mau mencuri, mau berzina, mau berbuat riba, mau durhaka sama orang tua, tidak baik pada tetangga, pada teman, nggak masalah. Toh kita tidak akan masuk ke dalam neraka, karena neraka yang diciptakan oleh Allah uiddat lil kafirin, yaitu disiapkan bagi siapa? Orang kafir. Dan bahkan dalam ayat sebelumnya dikatakan la yaslaha ilal ashqa, tidak akan memasuki neraka itu kecuali orang-orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustai syariat ini dan juga yang berpaling dari syariat ini. Maknanya siapa mereka? Orang kafir. Orang kafir. Padahal untuk memahami ayat ini sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, di dalam surat Al-Lail Allah mengatakan fa'andzartukum naron taladza, dan kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Naron taladza ini adalah bukan neraka jahanam satu jenis itu, tapi dia bagian dari tingkatan-tingkatan neraka. Ya, kalau surga ada darajat, jadi semakin ke atas semakin baik, tapi kalau neraka ada namanya darokat, semakin ke bawah semakin hebat siksaannya. Nah, naron talazza ini termasuk dari tingkatan-tingkatan neraka itu. Nah, ketika Allah mengatakan fa'andzartukum naron talazza, dan kami memperingatkan kalian dari tingkatan-tingkatan neraka itu, bukan berarti kemudian dia tidak masuk ke dalam neraka. Ya, bukan berarti dia tidak masuk ke dalam neraka. Sebagaimana pemahaman kita ketika Allah mengatakan uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan bagi orang kafir, bukan berarti orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin, ya, orang yang berkhianat dari kalangan kaum muslimin, orang munafik dari kalangan KTP-nya muslim, bukan berarti kemudian dia tidak masuk neraka juga. Mereka juga masuk neraka, ya. Mereka juga masuk neraka, yang tentu nerakanya berbeda, ya, dengan tingkatan neraka orang-orang yang kafir. Ya. Jadi jangan salah faham. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan bahwasannya neraka itu ada tingkatan-tingkatannya, ketika Allah mengatakan fa'andzartukum naron taladza, ya, kami peringatkan bagi kalian dari neraka yang menyala-nyala, itu salah satu tingkatan neraka, bukan berarti kemudian ya tingkatan itu hanya satu jenis, atau neraka itu satu jenis, ya, atau satu tingkatan, tetapi dia bertingkat-tingkat ke bawah, ya, bertingkat-tingkat ke bawah. Dan sebagaimana juga di sini disebutkan la yaslaha, ya, para ahli tafsir mengatakan la yaslaha di sini bukan hanya maknanya memasuki, tapi dipanggang. Tidaklah mereka dipanggang di dalam api neraka, ya, melainkan orang-orang yang mendustai dan juga berpaling. Nah, yang namanya dipanggang ini maknanya lebih khusus daripada memasuki. Ya, tidak semua yang masuk, ya, tidak semua yang yang masuk kemudian dipanggang, sebagaimana tidak semua yang masuk juga dipanggang. Tapi kalau dikatakan semuanya dipanggang atau seseorang yang dipanggang dalam api neraka, maka ini sudah menjadi suatu kepastian bahwasanya dia pasti masuk ke dalam neraka. Jadi ini terkait dengan makna khusus dan juga makna umum. Jadi harus kita fahami secara utuh, ya. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Ya, apakah maknanya orang bertakwa saja yang masuk ke dalam surga? Ya, jawabannya tidak. Karena orang yang mungkin punya keimanan walaupun sebesar biji sawi juga, dia berhak bisa masuk ke dalam surga. Yang mana mereka termasuk orang-orang yang tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak mengadabnya, maka mengadab terlebih dahulu sampai bersih, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika Allah berkehendak juga, maka Allah langsung ampuni dosa-dosanya dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini saya ambil poin-poin yang sangat penting saja sehingga kemudian bisa lebih mudah untuk difahami bagi kita. Sebagian orang ada yang tertipu, ya. Wa katika li ba'dihim ala shaumi yaumi Asyura atau yaumi Arafah hatta yaqulu ba'duhum yaumu Asyura yukaffiru dzunub al-'am kulliha wa yabqa shaumu yaumi Arafah wa ziyadah fil ajri. Jadi sebagian orang ada yang kemudian mereka tertipu dengan salah fahamnya mereka memaknai tentang keutamaan puasa hari Asyura. Ya, puasa hari Asyura. Tanggal berapa puasa Asyura? 10 bulan Muharram, ya. Yang mana kita ketahui shaum yaumi Asyura tukaffir atau yukaffir as-sanah, yukaffir dzunub as-sanah, yaitu bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Dan ditambah lagi puasa hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ini dikhususkan bagi mereka yang tidak sedang berhaji, yaitu puasa di hari Arafah, yang kemudian juga punya keutamaan dihapus dosa-dosa yang selama 1 tahun tersebut. Nah, di dalam hal ini sebagian mereka ada yang tertipu dengan hanya bersandar pada puasa di hari Asyura dan juga hari Arafah. Sampai-sampai ada yang berkata puasa di hari Asyura menghapus semua dosa selama 1 tahun. Belum lagi ditambah puasa hari Arafah, ya, sebagai tambahan pahala. Nah, orang seperti ini tidak mengetahui bahwa puasa Ramadan dan salat 5 waktu memiliki kedudukan yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan puasa di hari Arafah dan juga hari Asyura. Tambahan pula, kriteria dari dihapuskan dosa di antara keduanya di sini adalah jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, maksud Syekh di sini atau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ada sebagian orang yang kemudian juga salah faham dalam masalah ini. Mereka bergantung kepada puasa-puasa sunnah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Seperti misalkan puasa Asyura, yang dia pahalanya bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Ditambah lagi kemudian ada puasa hari Arafah sebagai tambahan pahala lagi bagi mereka, sehingga kemudian mereka mengejar amal ibadah ini. Tetapi di sisi lain mereka melalaikan yang namanya sholat wajibnya, ya, banyak itu. Ketika ada momen-momen tertentu luar biasa semangatnya, tapi ini yang sehari-hari yang hukumnya wajib mereka abaikan. Padahal yang sholat 5 waktu yang hukumnya wajib ini tentu lebih mulia dan lebih wajib untuk dilakukan dibanding puasa-puasa yang sunnah ini. Dan bahkan puasa Ramadan juga lebih utama dibanding puasa-puasa yang kita sebutkan tadi, ya. Tapi sayang banyak kita dapati karena kesalahpahaman orang, mentang-mentang ini dosanya dihapus selama 1 tahun, berarti setelah itu dia bebas melakukan apapun, melalaikan apapun dia bebas. Termasuk sampai-sampai dia melalaikan sholat yang 5 waktu, melalaikan puasa di bulan Ramadan, padahal sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan ini jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada hanya sekedar puasa sunnah seperti puasa Asyura atau puasa Arafah tadi. Kemudian juga sebagian mereka menganggap bahwasanya ya sudah, kalau kita sudah puasa Asyura, sudah puasa Arafah, maka sudah aman, dosa-dosa kita selama 1 tahun sudah dihapus oleh Allah. Ya, padahal sebagaimana yang sering kita sampaikan juga, bahwasanya ketika ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang amalan ini, maka kemudian bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Seperti misalkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka kemudian dosa-dosa dia dihapus yang telah lalu. Atau misalkan wudu, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza thumma raka'a raka'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berwudu seperti wudunya aku, kata Rasul, lalu kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah wudu, dan dia khusyuk di dalam salat sunnahnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan juga seperti sabda Rasul, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan kita telah sampaikan setiap hadis yang menyebutkan tentang bahwasanya dia bisa menghapus dosa-dosa dia yang telah lalu, ini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Tapi tidak titik di situ aja. Ya. Banyak orang mengatakan, oh ya sudah terhapus di dosa kecil, tapi dia tetap pada dosa-dosa besar yang dia lakukan. Maka tentu ini tidak menjamin terhapus dosa-dosa kecilnya. Justru dihapus dosa-dosa kecilnya ini adalah dengan cara dia meninggalkan dosa-dosa besarnya. Harus di stop dosa besarnya. Ya, jangan kemudian dia berwudu sesuai dengan wudunya Rasul, kemudian rajin sholat sunnah wudunya dengan berharap dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah, tapi kemudian dia tetap masih melakukan dosa besar. Maka tidak akan terhapus dosa kecil ini. Jadi maksudnya tidak bermanfaat, tidak akan diberikan sesuai yang dijanjikan. Berarti syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Ya. Maka di sini Syekh menyebutkan bahwasanya jika hal itu bisa ingin dipenuhi janjinya oleh Rasulullah SAW terkait penghapusan dosa, maka harus diiringi dengan meninggalkan dosa-dosa yang besar. Baru kemudian dosa-dosa kecilnya terhapus. Seperti misalkan di sini Ramadan yang satu sampai Ramadan yang lain, dan Jumat yang satu sampai Jumat yang lain tidaklah mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali dengan adanya tambahan, yaitu meninggalkan dosa-dosa yang besar, ya. Jadi dosa kecilnya tidak akan terhapus kecuali dengan dia meninggalkan dosa yang besar. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya juga disebutkan di sini, jika ada seorang hamba tidak meneruskan dosa besarnya, puasa akan menopang terrealisasinya janji tersebut untuk kemudian menghapus perbuatan dosa secara umum. Ya. Jadi ketika seorang melakukan amalan-amalan tadi sehingga diharapkan dosa kecilnya terhapus dengan syarat dosa besarnya ditinggalkan, maka insya Allah ya dosa kecil dan dosa besar juga bisa terhapus secara umum. Sebagaimana puasa Ramadan dan salat 5 waktu yang dibarengi dengan menjauhi dosa besar, niscaya keduanya akan saling menopang untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah mengatakan, innal hasanat yudhibna as-sayyiat, yaitu segala perbuatan kebaikan itu bisa menghapus segala keburukan atau dosa-dosa. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Allah berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahanmu. Jadi dengan syarat apa untuk dihapuskan dosa-dosa kecilnya? Yaitu dengan meninggalkan al-kabair, yaitu dosa-dosa besarnya. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dijadikannya suatu sebagai sebab terhapusnya dosa tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Bahkan penghapusan dosa dengan terkumpulnya dua sebab tadi menjadi lebih kuat dan lebih sempurna daripada penghapusan dosa yang terjadi dengan satu sebab saja. Jika sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa semakin kuat, maka penghapusan dosa juga akan semakin menjadi lebih sempurna dan lebih kuat. Sebagian lain bersandar kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi pembahasan sudah selesai terkait tentang masalah ya seseorang yang melakukan perbuatan atau melakukan amalan-amalan dengan janji dihapus dosa kecilnya, maka ini tidak hanya serta-merta begitu, tapi juga harus diiringi dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Nah, kemudian yang berikutnya beliau juga memberikan contoh lain, yaitu sebagian yang lain ada yang bersandar kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan ya oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam hadis qudsi. Allah berfirman,
ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Artinya adalah aku sesuai dengan prasangkaan baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Nah, dalam bab ini banyak orang tergelincir. Ya, dikit-dikit harus berbaik sangka sama Allah. Kan Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Ya. Ya. Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka buruk juga yang akan kita dapati. Nah, di dalam hal ini banyak orang yang salah faham. Ya, di mana banyak orang yang kemudian melakukan kemaksiatan. Ya, dia dengan bebas melakukan kemaksiatan. Enggak apa-apa berbuat maksiat. Enggak apa-apa berbuat keburukan. Enggak apa-apa kita lalai, tidak sholat, tidak puasa. Yang penting kita berbaik sangka kepada Allah. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ini berbaik sangka kita sama Allah. Ya. Kira-kira benar enggak prasangkaan seperti ini kepada Allah? Kira-kira benar enggak pemahaman seperti ini kepada Allah? Ya tentu jelas ini pemahaman yang keliru sebagaimana yang ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kita tidak boleh kemudian mengandalkan hanya kepada prasangkaan baik kepada Allah dengan kemudian diselisihi oleh perbuatan kita. Ya. Justru bukti kita berbaik sangka kepada Allah adalah dengan kita melakukan kebaikan. Ya. Karena seseorang yang melakukan perbuatan buruk, seseorang yang melakukan kemaksiatan, maka pada hakikatnya dia telah berburuk sangka kepada Allah. Walaupun lisannya mengatakan saya berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa saya, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan. Justru ini dia sedang berburuk sangka kepada Allah. Dari sisi apa? Ya dia melakukan kemaksiatan. Dia melakukan perbuatan kemungkaran kepada Allah. Dia berpindah dari waktu-waktunya dari kemurkaan demi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari satu kemurkaan kepada kemurkaan lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya yang penting saya berbaik sangka kepada Allah, Allah pasti memaafkan saya. Justru ini adalah bentuk buruk sangka kepada Allah. Ya. Justru ini adalah bentuk buruk sangka kepada Allah. Justru benarnya baik sangka kita kepada Allah adalah di saat kemudian ucapan dan keyakinan kita akan baik sangkanya kepada Allah itu diiringi dengan amal saleh. Ya, diiringi dengan amal saleh. Ketika kita melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, kita puasa, kita sholat, kita berbaik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan amal kebaikan saya diterima. Kita berbaik sangka, kita sudah maksimal. Kita sudah berusaha ikhlas, kita sudah berusaha mengikuti sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Lalu kemudian kita berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita. Ini namanya baik sangka yang benar. Tapi kalau seseorang lalai, dia tidak puasa, tidak sholat, melakukan kemaksiatan, berbuat zina, mencuri, korupsi dan lain sebagainya, kemudian dia mengatakan saya berbaik sangka kepada Allah, Allah pasti mengampuni saya, maka justru ini adalah bentuk buruk sangka kepada Allah. Jadi jangan salah faham terkait nas yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabb-Nya sehingga dia pun melakukan amalan yang baik, dan sebaliknya sesungguhnya orang yang durhaka itu bersikap buruk sangka kepada Rabb-Nya sehingga ia pun melakukan amalan yang buruk. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Bagaimana mungkin seseorang akan berbaik sangka kepada Rabb-Nya jika ia lari darinya, berpindah-pindah dari satu kemurkaan Allah kepada kemurkaannya yang lain, menjerumuskan dirinya ke dalam laknatnya, merendahkan dan menyia-nyiakan hak dan perintahnya, serta meremehkan larangannya sehingga mengerjakan dan terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya. Bagaimana mungkin seorang berbaik sangka kepada Rabb-Nya jika ia menantang untuk memeranginya, memusuhi para walinya, menolong musuh-musuhnya, mengingkari sifat kesempurnaannya, berburuk sangka tentang sifat yang dia tetapkan sebaginya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya, serta menyangka dengan kebodohannya bahwa penetapan sifat-sifatnya merupakan kesesatan dan kekufuran. Bagaimana mungkin seseorang berprasangka baik kepada zat yang disangkanya tidak berbicara, tidak memberi perintah, tidak melarang, tidak ridho dan tidak murka. Nah ini seolah-olah seperti itu.
Ya, orang yang meyakini bahwasanya kita cukup berbaik sangka saja kepada Allah, walaupun kita tetap melakukan kemaksiatan, kita tetap melakukan kelalaian, kita tetap membuat Allah murka, ini seolah-olah dia menafikan sifat-sifat Allah yang lainnya. Oke lah, dia menetapkan sifat Allah bahwasanya Allah Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemurah. Dia menetapkan itu, tapi di sisi lain seolah-olah dia justru menafikan, meniadakan ya sifat-sifat Allah yang Maha Murka, misalkan yang Maha kuat atas siksaannya, Maha perih siksaannya, Syadidul Iqab dan lain sebagainya. Ya, seolah dia menafikan sisi yang lainnya. Dia menetapkan sebagian asma dan sifat Allah, lalu kemudian menafikan asma dan sifat Allah yang lainnya. Maka tentu ini adalah semua suatu hal yang tidak dibenarkan dan harus diluruskan dari pemahaman kita kalau seandainya kita sudah terlanjur memahami hal-hal seperti itu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di sini disebutkan bahwa perhatikan baik-baik dan renungkan betapa pentingnya hal ini. Bagaimana mungkin di dalam hati seorang hamba berkumpul keyakinan bahwasanya ia akan bertemu Allah. Dia mendengar perkataannya, melihat di mana dia berada, mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi pada dirinya, tidak satupun rahasianya yang tersembunyi darinya, dan dia akan berdiri di hadapannya serta ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Sementara itu dia justru melakukan hal-hal yang membuatnya murka, mengacuhkan perintah-perintahnya dan mengabaikan hak-haknya. Meskipun demikian, ia menganggap diri masih tetap berbaik sangka kepadanya. Bukankah semua ini bersumber dari jiwa yang tertipu dan angan-angan yang kosong belaka? Dan ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Abu Umamah Sahal bin Hunayf bercerita, aku dan sahabatku Urwah bin Zubair pernah mendatangi istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau berkata, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, seandainya kalian berdua melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, saat itu terdapat 6 atau 7 dinar di sisiku. Lantas beliau pun memerintahkanku untuk membagi-bagikannya. Ya, jadi kisahnya, suatu ketika Abu Umamah Sahal bin Hanif dan juga sahabat Urwah bin Zubair pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita di masa-masa Rasul masih hidup dan di penghujung usia Rasulullah SAW, ketika Rasul sedang mengalami sakit yang dengan sakit itu kemudian beliau wafat. Ketika beliau sedang kondisi sakit parah itu, kemudian Rasul berkata kepada Aisyah, ya, bertanya perihal uang beliau yang masih ada tersimpan, yang kurang lebih jumlahnya 6 atau 7 dinar. 6 atau 7 dinar. Ya tentu ini ya bukan suatu jumlah yang sangat besar, bukan. Ya, hanya 6 atau 7 dinar. Ya. Maka kemudian Rasul memerintahkan kepada Aisyah untuk menginfakkan seluruh uang ini, 6 atau 7 dinar. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengiyakan. Tapi kemudian karena ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang tersibukkan dengan kondisi sakitnya Rasulullah SAW, sehingga itu membuat beliau tidak sempat untuk menunaikan, untuk menginfakkan sisa harta ini. Sampai suatu ketika Rasul pernah mengalami suatu fase ketika sakit parah, kemudian segar, ya, kembali segar, sembuh. Ya. Dan ketika masa sembuhnya Rasul itu, ya, kemudian Rasul kembali bertanya kepada Aisyah, apa yang sudah kamu lakukan dengan 6 atau 7 dinar tersebut? Maka Aisyah mengatakan, saya belum membelanjakannya. Ya, maksudnya membelanjakan di jalan Allah, diinfakkan. Karena memang saya sedang tersibukkan dengan sakitmu wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya, bagaimana persangkaanku di hadapan Allah nanti kalau seandainya ketika saya menghadap Allah, maka uang-uang ini yang jumlahnya tidak seberapa ini masih ada dalam genggamanku. Ya, maksudnya Rasul merasa khawatir, merasa takut kepada Allah.
kira-kira prasangkaan apa yang pantas bagiku kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku hadir menghadap Allah sedangkan harta ini masih di tanganku. Padahal sebenarnya nggak masalah, ya. Harta halal, ya. Kalaupun memang belum sempat dibagikan, ya. Kalaupun memang itu haknya orang fakir miskin, ya bisa dibagikan nanti dalam kondisi ya lapang gitu ya. Tapi kemudian Rasul protes kepada Aisyah, kenapa belum dibagi? Ya Aisyah punya udzur, dia sedang tersibukkan mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Aisyah pun menunaikannya sampai kemudian di saat Rasul wafat sama sekali beliau tidak meninggalkan harta peninggalan. Bahkan beliau ya masih ada satu barang yang digadaikan, masih ada hutang gitu ya. Jadi intinya beliau sudah tidak memiliki harta sama sekali. Dan syahid pembahasan kita adalah bagaimana ucapan Rasul ketika beliau mengatakan bagaimana kira-kira persangkaanku kepada Allah nanti di saat Allah mendapatiku sedangkan aku masih memegang uang 6 atau 7 dinar itu. Ini adalah suatu hal yang mubah, suatu hal yang halal, tapi Rasul begitu luar biasa khawatirnya. Lalu bagaimana dengan orang yang salah pemahaman tadi, yang dia melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian merasa aman dengan menganggap bahwasanya tergantung bagaimana prasangkaan kita kepada Allah. Kira-kira prasangkaan apa yang bisa dia prasangkakan kepada Allah dengan kemaksiatan yang dia lakukan? Rasul yang tidak melakukan kemaksiatan saja, beliau khawatir dengan prasangkaan beliau. Jangan-jangan beliau memiliki prasangkaan buruk kepada Allah dengan dia menahan 6 atau 7 dinar di tangannya itu sampai beliau wafat. Lalu bagaimana dengan yang dia melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, sehingga kemudian prasangkaan baik yang mereka sangkakan justru itu merupakan prasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga sekaligus membantah prasangkaan mereka yang menganggap bahwasannya sudah kita yang penting berbaik sangka kepada Allah walaupun kita melakukan kemaksiatan, walaupun kita melakukan perbuatan dosa, yang penting kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni kita. Maka ini adalah pemahaman yang keliru yang dibantah di dalam riwayat dari Abu Umamah Sahal bin Hunayf sebagaimana yang tadi kita kisahkan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Inilah dia para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira sampai di sini saja pembahasan yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti di pembahasan yang akan datang dalam membahas kitab Ad-Dawa Dawa kita masuk tema baru, yaitu tentang hubungan antara ampunan Allah dan juga dengan perintah-perintahnya. Ya, jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita fahami dengan baik dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mohon maaf ada segala kekurangan. Kira-kira ada yang bertanya tidak sebelum ditutup? Silakan. Iya. Salah satu penghapus dosa adalah mengiringi haji dan umrah. Maksudnya tabi'u bainal haji wal umrah. Ya. Ikutkanlah antara haji kepada umrah. Jadi maksudnya ya seseorang melakukan ibadah haji kemudian umroh atau umroh kemudian diikutkan dengan haji, maka ini adalah salah satu keutamannya dia bisa menghapus dosa. Atau para ulama mengatakan bahwasanya ibadah umroh secara sendiri dan juga ibadah haji secara sendiri atau ibadah umroh digabung dengan ibadah haji, ini semua keutamannya bisa menghapus dosa. Tetapi lagi-lagi kita katakan sebagaimana yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penghapusan dosa ini pertama terkait dengan dosa kecil. Karena sebagian ulama mengatakan dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Kemudian juga kalau seandainya dosa kecil ini kalau seandainya ingin benar-benar terhapuskan, tidak hanya sekedar dengan amalan yang tadi, apakah haji, apakah umroh, apakah wudu, ataukah qiyamul lail tadi, tidak hanya dengan itu, tapi juga harus dibarengi dengan kita meninggalkan dosa-dosa besarnya. Maka ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang dijanjikan dihapus dosanya tadi, dibarengi dengan dia meninggalkan dosa-dosa besarnya, maka apa yang dijanjikan akan dipenuhi, yaitu akan dihapus-hapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Iya, silakan Pak.
Iya. Iya, yang pertama adalah terkait orang-orang yang meremehkan. Ya. Jadi apa tadi istilahnya? STMJ. Iya, menganggap enteng sebuah perbuatan dosa. Jadi sholat mah jalan. Iya, sholat terus, maksiat jalan. Iya, tentu ini juga adalah suatu perbuatan dosa. Ya. Karena seorang mukmin yang sejati, dia adalah benar-benar mengagungkan syariat Allah, ya, dengan cara dia taat terhadap segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, dan dia tidak menganggap enteng segala perbuatan dosa. Karena apa? Setiap perbuatan dosa akan ada ganjarannya, baik di dunia maupun di akhirat, dan lebih-lebih di akhirat gitu. Jadi jangan sampai kemudian menganggap enteng, mentang-mentang umat Nabi Muhammad kita pasti masuk surga gitu kan. Ini justru pemahaman yang keliru sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dia hanya melihat dari sisi rojanya saja, tapi dia melupakan dari sisi khaufnya, bahwasanya Allah syadidul iqab, Allah itu maha keras siksaannya. Ya. Dan segala perbuatan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Segala perbuatan baik pasti Allah akan menghisab, sebagaimana setiap perbuatan buruk walaupun kecil juga ada hisabnya. Jadi nggak boleh kita menganggap enteng. Justru ketika seseorang masih menganggap enteng, berarti masih dipertanyakan tentang kesempurnaan keimanannya. Ya, jadi tentu harus diperbaiki hal ini. Ya, dan ini dosa tersendiri dan harus ditaubati dan diperbaiki. Kemudian terkait yang kedua tadi, ya, tentang bagaimana dosa menzalimi orang lain. Nah, ini sulitnya, ya. Makanya para ulama itu mengatakan bahwasanya masih mendingan, ya, bukan berarti kemudian boleh gitu ya. Masih mendingan kita punya dosa antara kita dengan Allah daripada kita punya dosa antara kita dengan manusia. Bukan berarti kemudian boleh ya. Masih mendingan maksudnya apa? Kalau kita punya dosa sama Allah, kita gampang tinggal minta ampun dengan sebenar-benar taubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ya, dengan tetap kita terus bertobat, kita memperbaiki diri, Allah pasti ampuni. Tapi kalau dengan manusia susah, belum tentu dia memaafkan kita. Dan ini bisa saja menjadi sesuatu hal yang dituntut di akhirat kelak. Nah, bagaimana Ustaz kalau seandainya ini perbuatan dosa kita lakukan ketika dulu sebelum kita paham agama? Ya, seperti tadi misalkan suka mencuri buah tetangga atau di jalan. Ya, jika memungkinkan kita datang ke orangnya, minta dihalalkan. Minta dihalalkan, bahwasanya dulu ya ketika saya masih kecil atau mungkin ketika saya belum paham, saya suka ngambil nih tiap hari. Dan insya Allah mudah-mudahan dia juga pasti memaafkan, ya, memaklumi lah gitu. Tapi kalau seandainya kita khawatirkan nih orang ini punya tabiat yang tidak baik, kalau kita datang pasti kita bakalan diinjak-injak harga dirinya gitu kan, bakal disebar kemana-mana sehingga kemudian menjadi tidak maslahat. Maka sebaiknya sudah antara kita dengan Allah yang tahu, tinggal bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala apa yang terjadi. Dan kalau seandainya orang yang kita zalimi itu ternyata sudah tidak ada, ya, ketika misalkan kita zalimi berupa kita menggibahinya, maka di mana majelis kita ketika itu menggibahinya, kita juga membersihkan namanya. Ya, kita sebutkan tentang keutamaan dia, bahwasanya dia ini orang baik. Dulu saya pernah berkata begini, padahal nggak seperti itu sebenarnya. Dia ternyata orang baik dan seterusnya. Kita bersihkan nama dia. Dan jangan lupa juga kemudian kita doakan yang bersangkutan. Kita doakan. Dan kalau seandainya ada hal-hal terkait dengan harta yang kita zolimi, kita curi dan lain sebagainya, tentu kita kembalikan kepada orangnya sambil kemudian kita meminta maaf dan meminta dihalalkan. Ya, selain tentu kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memperbanyak amal ibadah, karena amal ibadah dan juga kebaikan bisa menghapus dosa-dosa yang terbuat. Jadi seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Ini yang nanya tadi saya kasih hadiah nih. Hadiah apa nih? Pak, silakan Pak, maju ke depan, Pak. Bapak yang bertanya, ada hadiah. Barakallahu fiik. Antum nanya juga tadi. Ini kalau udah gini banyak yang nanya nih nanti. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Yang paling tua umur berapa di sini? Siapa yang paling tua? Siapa yang paling tua? Ustaz Hadi. Pada ini ya,
pada merasa muda semuanya. Antum berapa umurnya, Pak? 63 ya? Iya, lebih tua daripada 61 ya. Jadi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling jauh? Barakallah. Yang paling jauh? Dari Amerika. Iya, mana Pabuaran? Jauh Pabuaran. Ayo, fadhal. Dari Pabuaran. Pabuaran sebelah mananya? Ini, Kampung Siluman, jauh lagi. Masih ada nih. Siapa lagi? Ini paling jauh depan kita. Fadhal. Di Nias ini. Bisa untuk itu. Satu lagi, fadhal. Siapa yang mau? Yang berani maju ke depan. Ambil. Fadhal. Enggak usah. Ya, barakallah. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.